Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran agenda 1 latihan dasar calon aparatur sipil negara tahun 2022, dan bersama saya Muhammad Baikuni, dan kita akan langsung masuk pada rencana pembelajarannya ya. Namun sebelum masuk pada rencana pembelajaran, akan saya paparkan dulu tentang pelaksanaan agenda 1 yang sedianya akan dilaksanakan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan, di mana diawali dengan MOOC ya, MOOC Massive Online Open Course selama 9 JP ya, selama 9 JP dengan jadwal sebagai berikut, dimulai pada 14 Maret sampai dengan 4 April 2022. Nah, MOOC ini harapannya nanti ketika masuk pada sesi berikutnya atau pelatihan yang berikutnya, yaitu menggunakan distance learning, mereka sudah memiliki landasan ya, sudah memiliki pemikiran-pemikiran sebelumnya dengan cara mereka belajar sendiri. Lalu kita akan lanjut kepada pelaksanaan agenda 1 ini yang mana sudah masuk pada distance learning ya. Distance learning di sini dialokasikan dalam 39 JP, dan dimulai pada 5 April. Lalu di hari kedua masuk pada agenda 1 mulai 6 April dan sedianya akan selesai pada 14 April. Jadi paling tidak di situ ada 7 hari ya. Nanti akan dikombinasikan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri dialokasikan waktu sebanyak 17 jam pelajaran, sedangkan untuk asinkronus dialokasikan waktunya adalah 22 jam pelajaran. Jadi kombinasinya akan seperti ini. Bisa kita lihat di sini di hari kedua Rabu 6 April sinkronus 3 JP, asinkronus 4 JP, dan hari ketiga dan seterusnya seperti itu. Yang sedikit agak berbeda di sini adalah pada saat hari keempat tanggal 8 April hari Jumat, dan di situ hanya ada asinkronus pembelajaran agenda 1, sedangkan sinkronusnya bukan pembelajaran agenda 1 tetapi ada pembinaan sikap perilaku di situ ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk pelaksanaan distance learning yang 39 jam pelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran agenda 1 ini adalah goals utamanya ya kan, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan memahami ya dan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi tidak hanya memahami saja, tetapi mereka diharapkan juga mau atau dengan sadar memiliki sikap perilaku atau menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Ini dicerminkan dengan sehat jasmani dan mental untuk menghadapi isu-isu kontemporer dalam menjalankan tugasnya yang nantinya akan diemban di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mereka nanti akan mampu menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai mendasari sikap perilaku bela negara. Lalu yang kedua adalah mampu menjelaskan analisis isu kontemporer dan teknik analisis isu kontemporer. Yang ketiga, setelah mereka memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, mereka juga sudah mampu atau memahami analisis isu kontemporer dan teknik-teknik analisisnya, maka diharapkan mereka dapat berpraktik ya, mencerminkan kesiapsiagaan ya, atau kewaspadaan dini begitu, baik fisik, mental ya, dalam segala kegiatan di Badan Pemeriksa Keuangan. Harapannya seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran ini nanti akan dituangkan dalam beberapa materi
utama dan materi yang turunannya begitu ya, materi utama dan materi turunannya setidaknya ada 3 tadi, sesuai dengan indikatornya. Yang pertama adalah materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini submaterinya adalah wawasan kebangsaan, lalu ada nilai-nilai bela negara itu sendiri, dan juga sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti di dalamnya akan ada terkait dengan sejarah ya, sejarah kebangsaan negara kita ini seperti apa, lalu bagaimana terciptanya negara hukum yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tataran landasan hukumnya begitu ya. Lalu juga akan diberikan juga tentang nilai-nilai bela negara itu sendiri yang seperti apa ya, dan juga bentuk dari sistem administrasi negara, baik itu dari sejarahnya maupun dari kondisi yang terkini. Lalu yang berikutnya adalah analisis isu kontemporer, yaitu perubahan lingkungan strategis, lalu juga isu-isu strategis kontemporernya itu seperti apa yang terjadi saat ini dan bagaimana atau teknik-teknik apa yang digunakan dalam menganalisis sebuah isu. Lalu yang berikutnya ada kesiapsiagaan bela negara, ada kerangka kesiapsiagaan bela negara. Ini berisi tentang konsep-konsep kesiapsiagaan bela negara, lalu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini lebih kepada kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan fisik, baik itu jasmani maupun mental, dan kewaspadaan dini. Dan yang berikutnya ada rencana aksi bela negara, yang mana di sini sudah mulai ya mencoba untuk mengimplementasikan aksi bela negara ini dalam kegiatannya. Baik, kita langsung masuk pada rencana pembelajarannya day by day atau hari ke hari ya, hari ke hari yang tadi sudah dibuat dalam sebuah jadwal, ada sinkronus dan juga ada asinkronus. Oke, untuk hari pertama ini nanti kalau tadi sinkronus adalah 17 JP, maka 17 JP ini akan dialokasikan 3 JP pada hari pertama. 3 JP ini pertama ya kan, pertama sebagai pendahuluan ya, mungkin di situ akan ada ucapan salam dari seorang fasilitator, dan lalu nanti juga ada seorang fasilitator itu akan memperkenalkan diri ya, membangun hubungan dengan peserta, building rapport gitu ya, membangun hubungan yang baik dan menciptakan suasana yang kondusif ya, dan peserta nanti akan menanggapi ya, menjawab salam, menyimak dan merespon pertanyaan dari fasilitator, sehingga di situ terjadi metode yang kita sebut dengan tanya jawab, ada mungkin juga curah pendapat, dan media alat bantu yang digunakan adalah laptop karena ini distance learning, jaringan internet dan bahan tayang. Nah, dalam materi pokok di hari ke-1 yang pertama adalah tadi mereka itu sebelumnya sudah melakukan MOC ya, sudah melakukan MOC atau self learning, sehingga di sini perlu kita review atau kita recall prior learningnya. Yang pertama adalah kita melakukan tanya jawab tentang pemahaman pembelajaran di MOOC tentang 3 agenda, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Lalu yang berikutnya adalah untuk masuk sebagai jembatan masuk kepada agenda 1 itu sendiri, maka kita perlu mendalami lebih lanjut ya, dengan bisa kita menggunakan yaitu permainan interaktif seperti quizzes atau mungkin Kahoot atau mungkin aplikasi apa sajalah. Google Form juga bisa di situ ya. Dan ini hanya untuk materi agenda 1 ya. Gunanya untuk apa? Ini adalah pretest gitu ya, semacam pretest untuk melihat seberapa mereka sudah memahami ya. Dan lalu yang berikutnya ada curah pendapat dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini setelah mereka tadi melakukan quizzes, maka di situ kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi apa-apa saja yang mungkin masih menjadi ganjalan atau mungkin masih atau mungkin ada ide sharing atau apapun di situ. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menjelaskan overview substansi modul agenda
agenda 1 ini dan keterkaitannya dengan agenda 4 ya. Keterkaitannya dengan agenda 4. Apakah nanti ada relevansinya antara bela negara itu dengan aktualisasi nanti di agenda 4. Yang berikutnya adalah memberikan penguatan atau memberikan pressure pada mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di situ, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Nah, yang berikutnya tugas seorang fasilitator di hari ke-1 adalah membagi kelompok ya, membagi kelompok, karena di sini saya merancang setiap penugasan kelompok itu tidak besar ya anggotanya, jadi itu akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ya kalau itu 10 berarti 5 orang setiap kelompoknya. Oke, kalau untuk peserta yang dilakukan menyimak ya, lalu mengikuti permainan interaktif dan mencatat atau mungkin bertanya. Sehingga di sini nanti akan terjadi metode ada ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan permainan interaktif. Kalau untuk media alat bantu mungkin masih relatif sama ya. Ada laptop, jaringan internet, bahan tayang, aplikasi permainan interaktif. Masih dalam hari ke-1 ya. Tidak lupa karena ini kita sinkronus di hari ke-1 dan ada asinkronus di hari ke-1 juga, maka kita juga perlu memberikan penugasan kepada peserta. Di hari ke-1 ini saya merencanakan untuk menjelaskan atau menjabarkan tugas-tugas selama satu agenda ya, selama satu agenda. Jadi hari ke-1 kita ngapain, hari kedua ngapain, hari ke-4 dan hari ke-5 kita ngapain, atau peserta melakukan apa gitu ya. Nah, tugas kelompoknya yang dilakukan di asinkronus, yaitu mereka akan menganalisis baik itu tulisan maupun berita-berita di media massa atau di media internet begitu ya, terkait aksi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara sebagai pemeriksa BPK. Jadi silahkan mereka nanti akan kita bebaskan untuk mencari berita, mencari tulisan-tulisan yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Lalu yang berikutnya adalah membuat survei kebangsaan ya, survei kebangsaan dan paparannya yang maksimal disubmit di hari ke-5. Jadi kita sampaikan semua gitu ya. Walaupun itu nanti maksimal batas submitnya itu bisa kita jeda gitu ya, bisa kita jeda. Ini juga tugas kelompok survei kebangsaan ini, dan ada aktivitas bugar. Ini tugas individu di mana mereka melakukan kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Lalu yang berikutnya untuk di hari kedua ini seperti tadi sudah saya jelaskan, maka yang dilakukan pada hari kedua ini adalah membuka sesi kedua bagi fasilitator ya, membuka sesi kedua, menciptakan suasana kondusif, lalu memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan tugas di hari ke-1 ya. Tugas hari ke-1 kemarin adalah membuat dalam kelompok ya untuk dipaparkan di hari kedua, yaitu menganalisis tulisan berita terkait dengan aksi wawasan kebangsaan. Nah, ini dipaparkan di hari kedua. Lalu yang berikutnya dilakukan oleh fasilitator adalah memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi sesuai dengan dinamikanya nanti di kelas ya. Dan di hari kedua ini juga fasilitator menjelaskan tugas yang berikutnya. Kalau tadi analisis isu sudah, maka yang berikutnya adalah membuat podcast isu-isu terkini atau isu-isu kontemporer dan yel-yel komitmen bela negara. Selain tugas individu, yaitu learning journal dan laporan aktivitas bugar hari kedua. Dan juga jangan lupa diingatkan tentang survei kebangsaan yang nanti disubmit di hari ke-5 dan membuat ringkasan. Nah, jangan lupa dan kembali. Lalu yang berikutnya adalah rencana pembelajaran hari ketiga, yaitu membuka sesi hari ke-4, lalu seperti biasa sama ya, menyampaikan salam, menciptakan suasana kondusif ya, tanya kabar dan sebagainya. Lalu
Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan peserta untuk memaparkan tugas individu, yaitu berupa tugas di hari kedua ya. Tugas di hari kedua yaitu berupa pembuatan podcast dan yel-yel kelompok tentang komitmen bela negara. Nah, ini dipaparkan dulu secara bergantian dan kita akan memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Kita juga akan menjelaskan tugasnya, yaitu menyusun rencana aksi bela negara ya, menyusun rencana aksi bela negara untuk tugas hari ketiga yang nanti akan dipaparkan di hari kelima ya, karena di hari keempat itu asinkronus dan selain membuat rencana aksi bela negara, mereka juga diharapkan atau diberikan tugas juga untuk membuat video paparannya dan mungkin contoh-contohnya ya, contoh-contoh realnya seperti apa, disampaikan dalam bentuk video. Lalu seperti biasa untuk tugas individu ada 2, learning journal dan laporan aktivitas bugar. Nah, laporan aktivitas bugar ini untuk hari keempat, ini mungkin maksudnya adalah untuk hari ketiga ya, untuk hari ketiga. Yang untuk hari keempat nanti akan disubmit di hari keempat. Jadi walaupun tidak ada sinkronus, mereka tetap bisa mensubmit laporan aktivitas bugarnya di LMS. Yang berikutnya adalah rencana pembelajaran hari kelima. Adalah kita berikan kesempatan untuk paparan ya, paparan di tugas yang sebelumnya. Tugas yang sebelumnya adalah membuat rencana aksi ya, membuat rencana aksi dan videonya. Jadi disampaikan dulu itu atau dipaparkan oleh peserta seperti itu, dan nanti kita bisa memberikan umpan balik atau penguatan pendalaman materi sesuai kebutuhan peserta. Nah, di hari kelima ini kita juga menyampaikan tugas ya, yaitu tugasnya adalah kita mengingatkan kembali sudah sampai mana pembuatan survei kebangsaannya ya, yang sedianya nanti akan dipaparkan di hari ke-6. Dan seperti biasa untuk tugas individu yaitu learning journal dan laporan aktivitas bugar hari ke-5. Di hari ke-6 dan terus berlanjut untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan tugas yang sebelumnya, yaitu tentang survei kebangsaan ya, dalam bentuk video paparan atau mungkin dalam bentuk infografis, nanti dipaparkan secara bergantian dalam setiap kelompok, dan kita akan memberikan umpan balik, penguatan, pendalaman materi sesuai kebutuhan peserta. Di sini di hari ke-6 ini kita juga mengingatkan untuk tugas learning journal dan laporan aktivitas bugar. Jadi di sini di hari ke-6 tidak kita berikan tugas kelompok lagi, tetapi kita mengingatkan kembali gitu ya tentang tugas learning journalnya dan laporan aktivitas bugar. Di hari ke-7, ini merupakan sesi umpan balik ya, sesi umpan balik atau meref up seluruh perjalanan selama 6 hari sinkronus dan asinkronus, sehingga di situ nanti kita akan bertanya sebagai fasilitator, kita akan menanyakan tentang learning journey-nya seperti apa ya, atau learning journal yang sudah ditulis day by day atau hari ke hari itu apa yang menurut mereka yang sudah didapatkan itu apa tentang pembelajaran agenda 1 ini. Dan kita berikan umpan balik, lalu kita juga sebagai penutup kita ref up, kita buat kesimpulan secara bersama dengan peserta untuk pembelajaran agenda 1, dan terakhir kita lakukan ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta salam untuk menutup sesi sinkronus di hari ke-7. Baik, saya kira itu rencana pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan dan mungkin kesalahan dalam pengetikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.